Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan kita, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang budiman. Kita akan memasuki renungan Kamis 15 Juli tahun 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, penuhilah kami semua dengan sabda-Mu yang akan menyucikan kami di dalam kebenaran hidup kami untuk semakin hari semakin taat kepadamu. Marilah kita mohon hanya di dalam nama Tuhan dan perantara kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sang Aku telah mengutus aku kepadamu. Keluaran bab 3 ayat 13 sampai 20. Waktu Musa mendengar sabda Tuhan dari semak duri menyala, berkatalah ia kepada Allah, apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan berkata, siapakah namanya? Apa yang harus kukatakan kepada mereka? Sabda Tuhan kepada Musa, Aku adalah Sang Aku. Lalu dilanjutkan, katakanlah begini kepada orang Israel, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu. Sabda Allah pula kepada Musa, katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta bersabda, Aku sudah mengindahkan kalian dan juga apa yang dilakukan di Mesir terhadapmu. Maka aku telah bersabda, aku akan menuntun kalian keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Setelah mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau bersama para tua-tua Israel menghadap Raja Mesir. Kalianlah harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kalian pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Maka aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah Raja Mesir itu membiarkan kalian pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh hambanya menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Inilah Injil Tuhan kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, adik-adik
yang tersayang, Bapak Ibu yang budiman dalam rahmat cinta kasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Di tengah gelombang arus dunia yang tidak menentu, kita banyak memiliki beban berat. Kita banyak memiliki persoalan yang sebenarnya mungkin mudah kita pecahkan, kita selesaikan, namun kita menunda-nunda untuk menyelesaikannya, sehingga menambah beban pikiran hidup kita untuk lebih dinamis di hadapan Tuhan Allah kita. Dalam kedua bacaan yang kita dengarkan tadi, baik dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Injil, kita akan belajar bahwa Yesus yang adalah guru kita yang sejati, Ia adalah guru bagi yang letih lesu dan berbeban berat. Banyak orang yang memiliki persoalan tidak dilihat sebagai manusia oleh sesamanya, karena dianggap dia pendosa besar, perusak lingkungan. Sehingga banyak orang yang seolah-olah hidupnya dari luar terlihat suci, mungkin tokoh-tokoh agama, menghindarinya. Banyak orang yang tidak memperlakukan manusia sebagai manusia, apalagi kalau dia dalam kondisi dilihat sebagai seorang penjahat. Dia dilecehkan, dihina, dan dihindari. Tidak ada yang mau mendekati dia. Namun Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Seperti dokter tidak untuk orang sakit, tidak untuk orang sehat, tetapi orang sakit. Karena yang rusak perlu diperbaiki, yang hancur perlu diperindah kembali. Yang kacau perlu ditertibkan. Yesus bukan hanya asal bicara, tetapi juga mau memikul beban kita. Saat kita berdosa, kita telah kehilangan perjanjian kita dengan Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah. Dan Yesus datang, dia menjadi jembatan, menjembatani hubungan kita kembali dengan Allah diperbaiki. Manusia yang penuh dosa tidak mungkin bisa mendekati Allah yang Maha Suci. Manusia yang bertopeng tidak bisa mendekati Allah yang terbuka dengan sikap terangnya. Yesus sebagai guru bukan hanya mengajar kita supaya lemah lembut dan rendah hati, tetapi Yesus sendiri memberi teladan yang pasti, teladan yang hidup. Karena dia sendiri juga seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Dia menghidupi perkataan-perkataan yang dia ucapkan kepada murid-muridnya, yang dia ucapkan kepada umatnya, yang dia ucapkan kepada masyarakat Ibrani yang ada pada waktu itu. Ingat, adik-adik yang budiman, anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu yang sangat mencintai Tuhan, seberat apapun dosa kita, Dia akan ikut memikul dan meringankan kita. Kita percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan kita dari dosa-dosa kita. Asal kita mau membuka diri, memperbaiki pola pikir kita, cara pandang kita, pola kerja kita, dan kita belajar untuk selalu mendisiplinkan diri. Mau dibentuk. Maukah adik-adik? Maukah Bapak Ibu? Maukah saudara-saudara dan rekan-rekan sekerja di dalam Tuhan? Atau justru kita malah tidak mau dibentuk, menentang Tuhan, karena kita ingin hidup bebas sebebas-bebasnya tanpa ikatan. Ikatan dosa ataukah ikatan
bukan dosa. Kita semua diikat oleh karena ketidakyakinan kita, oleh karena iman kita yang jauh daripada pola kebenaran yang kita miliki. Pola kebenaran yang kita miliki pun dipengaruhi oleh keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, budaya kita. Dan itu tidak mutlak. Kebenaran yang mutlak hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Kata kuk dalam bahasa Yunani berarti sugos. Dalam bahasa Yunani adalah sugos. Secara harafiah itu bisa diterjemahkan sebagai kerangka kayu yang dipikulkan kepada dua binatang. Entah itu sapi, lembu, kerbau, atau kuda. Agar keduanya mudah dikendalikan dan dapat berjalan seirama dan searah. Misalnya untuk membajak sawah atau mengangkut barang. Dalam Injil Matius ini, istilah yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah sugosmou, yang diterjemahkan lebih tepatnya adalah kukku, mayak, bukan kuk yang kupasang. Perbedaan terjemahan ini sangat jelas. Terjemahan kuk yang kupasang memberikan kesan bahwa Yesus ada di luar kuk itu. Sedangkan terjemahan kukku menunjukkan bahwa Yesus ada bersama-sama kita di dalam kuk itu. Immanuel. Dengan demikian kuk yang dipasangkan pada dua binatang menggambarkan bahwa Yesus tidak menaruh kuk itu begitu saja di pundak kita, lalu kita memikulnya sendirian, tetapi beban itu kita pikul, kita panggul bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah menjadi jelas bahwa setiap beban kehidupan kita, Tuhan selalu hadir dan bersama-sama dengan kita. Bahkan Ia tidak hanya berjalan bersama kita, tetapi juga memikul bersama kita. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita mengevaluasi hidup kita setelah mendengarkan renungan-renungan dan bacaan-bacaan tadi. Tidak ada yang sempurna, kita sebagai manusia, namun kita semua masing-masing sedang menuju kesempurnaan itu untuk hidup seperti Yesus hidup. Hidup seperti yang Yesus contohkan kepada kita. Kalau kita mengaku Kristen, tapi hidup kita tidak mencerminkan kekristenan, berarti kita bukan Kristen. Kita mengaku sudah dibaptis, kita mengaku percaya Yesus, namun hidup kita ugal-ugalan, kita tetap bukan Kristen. Karena menjadi seorang Kristen tidak mudah dan sangat berat. Harus berani memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut aku. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh orang kaya yang muda itu. Pergilah, jualah seluruh hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Orang kaya itu rasa berat. Dia tidak bisa menjual semua hartanya dan membagikannya ke orang miskin untuk mengikut Yesus. Bukan hanya sekedar melaksanakan hukum Taurat, tapi hidup kita lepas dari keterikatan. Keterikatan dari hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Apakah itu? Sangat banyak. Makanan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Internet bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Pekerjaan kita bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Pergaulan kita bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Pola hidup kita menjauhkan kita dari Tuhan juga bisa. Hobi kita dan seluruh hal yang menjauhkan dari Tuhan harus kita hindari. Perlu kita koreksi diri kita masing-masing setiap hari. Perlu kita minta pimpinan Tuhan setiap hari sebelum melangkah keluar, pada saat bangun tidur, dan merenungkan, mengevaluasi pada saat mau tidur malam. Semoga berkenan, Tuhan memberkati dan menjadikan kita semua anak-anaknya yang tulus untuk membuat kita semakin hari semakin dekat dan semakin positif memandang kehidupan ini. Tetap setia di tengah
arus global di tengah dunia yang tidak menentu pada era COVID-19 ini. Yakinlah, teguhkanlah imanmu, dan kukuhkanlah kesetiaanmu. Kokohkanlah jiwa hatimu hanya untuk Tuhan. Beritakanlah Injil dan mau mati bagi Yesus demi pemberitaan Injil. Sanggupkah? Haleluya. Tuhan memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin.